بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik, berjumpa lagi dengan Ustadz di pelajaran akidah hari ini ya, Masya Allah. Gimana kabar adik semua? Sehat? Saya harap adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah selalu menjaga kita dan memberikan kita selalu kesehatan. Amin. Nah, adik, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu ya. Nah, baca doa bersama-sama dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat, menjadi berkah di hari kita ya, di kehidupan kita. Ya Allah, amin. Nah, adik-adik, mari kita memasuki pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran kedua dengan tema Tauhid Rububiyah. Nah, adik-adik, pelajaran kita hari ini yaitu Tauhid Rububiyah. Apakah Tauhid Rububiyah itu? Insya Allah kita akan mempelajarinya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa, ada kompetensi dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Apa saja kompetensi dasar tersebut? Yaitu yang pertama, menyebutkan definisi Tauhid Rububiyah. Nanti kita akan menyebutkan apa Tauhid Rububiyah itu, artinya apa, dan definisi Tauhid Rububiyah itu apa. Insya Allah kita akan mempelajarinya hari ini. Dan yang kedua ada menyebutkan bahwa Allah Maha Pencipta. Nah, di selain kita mentauhidkan Allah atau mengetahui Tauhid Rububiyah Allah, kita akan menyebutkan bahwasanya Allah Maha Pencipta. Dan yang ketiga ada menyebutkan bahwa Allah yang Maha Esa. Insyaallah tiga ini akan kita pelajari di hari ini. Kita masuki. Nah, apa tauhid itu? Tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Nah, ini tiga-tiganya tauhid ya. Tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid apa itu tauhid? Tauhid yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, yaitu tauhid rububiyah. Nama-nama dan sifat-sifatnya yaitu tauhid asma wa sifat serta beribadah hanya kepadanya, yaitu si tauhid uluhiyah. Dan hari ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Apa arti tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mengatur dan menguasai segenap makhluknya dengan sendirinya tanpa ada yang membantu. Jadi tauhid rububiyah adalah meyakini sesuatu, meyakini semuanya bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Nah, jadi kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Apabila Rob pencipta hanya satu, maka tidak ada yang sanggup menentangnya. Jika Rob yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Berbeda jika Rob lebih dari satu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa yang Dia inginkan lakukan. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadilah, maka jadilah, kun fayakun. Semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa melaksanakan tugas di alam semesta ini dengan teratur, rapi dan serasi. Itu semua karena adanya satu aturan dan satu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala sendiri.
Inilah yang dinamakan dengan tauhid dalam penciptaannya, yaitu tauhid rububiyah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah pencipta segala sesuatu dan Dia yang Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Dan di sini di surah Az-Zumar ayat 62 ini menjelaskan bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menciptakan bumi, langit, dan seluruh alam semesta yang ada. Planet-planet, semuanya Allah yang menciptakan. Dan Allah sendiri yang menciptakan. Tidak ada yang membantu Allah. Karena Allah memiliki kekuasaan. Allah memiliki kemampuan, yaitu melakukan semuanya dengan sendiri tanpa perlu bantuan, apalagi bantuan dari makhluknya. Dan Allah lah yang memelihara ciptaannya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi rezeki. Di dalam surat Hud Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah memberikan rezeki. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada makhluknya. Bahkan hewan melata, seperti apa hewan melata itu? Seperti ulat, seperti cacing di dalam tanah, dan serangga-serangga lainnya. Allah telah memberikan rezeki, Allah telah menetapkan rezeki setiap makhluknya, terutama manusia. Jadi untuk kita tidak boleh kufur nikmat. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita banyak sekali rezeki. Dan di dalam surah Al-Imran ayat 26 sampai ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau hendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan secara tegas bahwasanya Allah sang penguasa segala sesuatu. Allah menguasai makhluknya, menguasai bumi, Allah menguasai langit, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Dia yang memuliakan dan dia pula yang menghinakan makhluknya. Apabila Allah menghendaki makhluknya itu untuk menjadi mulia, maka Allah mampu memuliakan makhluk tersebut. Dan sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan makhluk itu hina, maka Allah mampu
menghinakan makhluk tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha Kuasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, terutama kita sebagai manusia. Tidak ada yang mampu memberikan rezeki kepada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dengan tegas bahwasanya tidak ada sekutu atau saingan yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak ada pembantu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah menyatakan bahwa tidak ada sekutu dalam penciptaan, pengaturan, dan pemberi rezeki. Allah satu-satunya Tuhan yang mampu melakukan semuanya, yang melakukan, mengatur, memberi rezeki kepada makhluknya, menciptakan makhluknya. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dan di sini menyatakan di dalam surah Al-Ikhlas ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan satu-satunya yang berhak kita sembah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha Esa. Hanya satu Tuhan, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah, kita memohon, kita berdoa hanya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meminta atau berdoa kepada selain Allah. Maka apabila kita meminta, berdoa, beribadah kepada selain Allah, itu disebut dengan syirik. Yang mana syirik adalah perbuatan dosa yang paling besar. Yang mana apabila kita berbuat syirik, maka Allah akan mengazab kita, yaitu masukkan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas di ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan seluruh alam semesta. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memelihara kita, Allah yang mengatur segala yang ada di bumi maupun di langit. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yughshil laylan nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptanya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, adik-adik, di sini perhatikan, baik langit yang di atas maupun bumi yang di bawah dengan segala bagian-bagiannya, bahwasanya Allah yang mengatur segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa.
Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus bersyukur kepada Allah yang memberikan kita rezeki. Nah, adik-adik, saat kita beribadah, di saat kita berdoa, kita harus ikhlas, yaitu mengharapkan kepada pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita beribadah, kita tidak boleh berharap atas pujian orang lain, tidak boleh. Kita harus hanya berharap apa yang akan Allah berikan kepada kita, atau Allah membalas kita dengan sesuatu hal yang lebih baik. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah usai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ustadz akan memberikan sedikit tugas. Apa saja tugasnya? Yaitu yang pertama, tuliskan pengertian tauhid rububiyah. Kedua, tuliskan dalil bahwa Allah Rabb semesta alam. Yang ketiga, siapa yang menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat, menyembah selain Allah disebut dengan perbuatan. Nah, di 4 ini silakan adik-adik menulisnya, menjawabnya di buku tulis. Setelah menjawab keempat soal ini, silakan dikumpulkan ke Telegram Ustadz ya, dengan nomor yang sudah ada di video. Silakan dikirimkan. Alhamdulillah, kajian kita telah usai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.